Hai adik-adik, bertemu lagi nih sama Kak Wirda. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan masih semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran ke-1. Jadi, pada video ini kita akan belajar terkait surat pribadi, cuaca, dan penjumlahan pecahan. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi pertama. Sebelumnya, apakah adik-adik pernah menulis surat? Surat izin tidak masuk kelas misalnya? Pernah dong ya? Nah, surat pribadi itu hampir sama dengan surat izin tidak masuk kelas adik-adik. Bedanya, surat pribadi itu sifatnya informal, sedangkan surat izin itu lebih ke arah formal. Oke, kita bahas lebih dalam yuk terkait surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang ditulis seorang individu kepada orang lain yang bersifat pribadi. Bagian-bagian pada surat pribadi terdiri dari yang pertama, alamat dan tanggal. Alamat yang dituliskan adalah alamat penerima surat dan nama penerima surat. Selain itu, adik-adik harus menuliskan tanggal surat ya. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka ini bentuk sopan santun dalam menulis surat. Dalam penulisan salam pembuka ini, adik-adik bisa menggunakan salam yang lebih santai. Gunakan salam seperti salam manis, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada paragraf pembuka. Melalui paragraf pembuka ini, adik-adik bisa memberikan pembahasan basa-basi. Bisa memulai dengan menanyakan kabar, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Keempat, paragraf isi. Pada bagian ini, adik-adik bisa menyampaikan semua pesan yang akan dikirimkan dan bersifat pribadi. Walau begitu, adik-adik tetap harus menulis secara jelas dan mudah dimengerti ya. Yang kelima, ada paragraf penutup. Setelah selesai menulis bagian isi surat, adik-adik perlu menuliskan kalimat penutup. Bisa mengakhiri surat dengan permohonan maaf, harapan, dan lain sebagainya. Adapun untuk ciri-ciri surat pribadi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi tak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, surat pribadi menggunakan salam pembuka dan penutup yang bahasanya non-formal atau santai. Yang keempat, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Yang kelima, format surat pribadi biasanya lebih bebas. Selanjutnya, ada fungsi surat pribadi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi memiliki fungsi untuk mengekspresikan diri atau mengungkapkan perasaan kepada seseorang dengan sifat yang personal. Yang kedua, menjadi wakil penulis. Surat pribadi bisa dijadikan sebagai pendamping surat yang lainnya, atau sebagai wakil penulis untuk berkomunikasi dengan pihak lain yang mewakili surat lain. Yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide. Surat pribadi juga berfungsi untuk dijadikan sebagai sarana penyampaian ide, penyampaian gagasan, atau penyampaian pokok pikiran yang ditulis secara personal atau pribadi kepada orang lain, secara bebas tetapi tetap sopan. Yang keempat, sebagai sarana informasi. Fungsi surat pribadi yang terakhir yaitu sebagai sarana informasi. Surat pribadi bisa ditulis dengan bahasa yang tidak baku, yang bisa digunakan untuk berbagai informasi kepada kerabat dekat. Nah, untuk jenis surat pribadi terdapat dua macam, yaitu yang pertama, surat pribadi kekeluargaan. Surat pribadi ini dikirimkan dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat dekat, teman, atau orang yang dikasihi. Lalu yang kedua, surat pribadi setengah resmi. Surat pribadi setengah resmi biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan kedinasan, seperti surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Oke, bagaimana adik-adik?
Sudah lebih paham kan terkait surat pribadi? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cuaca dan perubahannya. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu cuaca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Cuaca bisa terjadi di tempat tertentu dalam durasi waktu yang berbeda-beda loh. Ada beberapa tempat yang bisa mengalami suatu cuaca dalam jangka waktu yang lama, atau ada juga hanya hitungan jam. Nah, adik-adik tahu belum ada berapa macam cuaca di Indonesia? Ayo berapa? Yap, benar sekali. Ada 4 macam cuaca yang sering muncul di Indonesia, yaitu cuaca panas, cuaca berawan, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Yang pertama, cuaca panas. Cuaca panas merupakan kondisi saat matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Saat cuaca sedang panas, biasanya angin akan bertiup dengan kencang. Namun, angin yang bertiup juga membawa hawa panas yang tidak nyaman. Umumnya kita akan banyak berkeringat dan mudah merasa haus. Nah, berikut benda dan minuman yang sering dicari ketika cuaca panas. Ada es kelapa, jus buah, topi, baju kaos, kipas angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada cuaca berawan. Di Indonesia juga sering terjadi cuaca berawan setiap musim hujan. Cuaca berawan merupakan kondisi saat awan sedang menutupi sinar matahari. Saat cuaca berawan, suhu udara tidak akan terlalu panas. Yang ketiga, cuaca hujan. Cuaca hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Kondisi cuaca ini akan membuat suhu udara menjadi dingin. Cuaca hujan ini sangat mudah ditemui di negara tropis, termasuk Indonesia. Contoh benda, makanan, dan minuman yang sering dicari sewaktu cuaca hujan diantaranya ada bakso, wedang ronde, jaket, payung, selimut, jas hujan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada cuaca cerah. Cuaca ini biasanya menjadi waktu yang tepat untuk adik-adik bermain di halaman rumah. Cuaca ini ditandai dengan langit yang bersih tanpa ada banyak awan. Saat cuaca cerah, udara akan terasa hangat. Nah, mulai sekarang adik-adik sudah bisa ya membedakan cuaca dan menyiapkan keperluan saat cuaca tertentu terjadi. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu penjumlahan pecahan. Perlu adik-adik tahu, dalam pecahan ada yang dinamakan pembilang dan ada juga penyebut. Yang atas disebut pembilang, sedangkan yang bawah disebut penyebut. Nah, bisa adik-adik lihat ya soal di layar. Jika penyebutnya sama seperti pada soal, maka kalian tinggal menambahkan pembilangnya. Berarti penyelesaian soal di samping yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya menjadi 3/3. Nah, demikian materi pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1. Semoga materi yang Kak sampaikan bisa bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih banyak. Tetap selalu semangat belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya.